Halo guys, makasih banyak udah klik video ini. Apa sejarah itu susah? Yuk kita bahas sambil ngopi. Guys, kebayang gak sih 600 tahun lalu ada orang yang rela nyebrang lautan jauh banget dari India ke Jawa. Tujuannya bukan buat cari harta, bukan mau jadi raja, tapi mau ngajarin orang tentang kebaikan aja guys. Gila gak sih? Ini namanya Sunan Gresik. Sunan Gresik ini guys adalah akar dari semua wali Songo. Kalau kalian belum kenal sama beliau, ya rugi sih. Yuk kita bedah sampai tuntas kisahnya. Nah, kita mulai dari asal-usulnya aja dulu ya guys. Nama lengkap beliau itu Maulana Malik Ibrahim. Maulana itu gelar buat ulama. Malik adalah nama beliau. Beliau lahir di Gujarat guys, India sekitar tahun 1350-an. Tapi beliau itu sebenarnya aslinya orang Arab. Jadi masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Dikit out. Tapi keluarga beliau aslinya dari Arab guys. Makanya di dalam kitab-kitab beliau disebut dengan Sayyid. Di Gujarat beliau itu mondoknya lama kali guys. Gurunya ulama-ulama besar. Belajarnya apa aja? Belajarnya itu agama, kedokteran, perdagangan. Zaman itu Gujarat itu memang pusatnya 3 hal ini guys. Jadi pantas banget beliau jago banget semuanya. Apalagi beliau belajar. Nah, karena ilmunya luas dan akalnya bagus, beliau dipercaya sama para ulama besar buat misi dakwah ke daerah paling timur, yaitu Nusantara. Kenapa harus Jawa? Kok nggak ke Sumatera aja? Alasan pertama guys, Jawa itu pusat perdagangan dunia guys. Pada zaman itu, pelabuhan Gresik, pelabuhan Tuban, pelabuhan Demak itu ramai banget. Pedagang dari seluruh dunia itu mampir guys. Jadi kalau Islam masuk dari sini, otomatis nyebar ke pedagang-pedagang. Itu juga strategi banget kan. Alasan yang kedua, rakyat Jawa itu karakternya lembut guys. Dari laporan para ulama, orang Jawa itu sopan pada zaman dulunya. Gak suka kekerasan, jadi cocok dakwahnya pakai cara halus, gak pakai perang. Dan yang ketiga guys, orang-orang Jawa itu kosong secara spiritual. Banyak yang masih Hindu dan Buddha, tapi udah mulai bosan nih sama sistem kasta. Nah, Islam datang bawa pesan semua manusia di mata Tuhan itu sama. Jadi nyambung banget pada kala itu. Jadi tahun 1404 Masehi, akhirnya beliau berangkatlah dari Gujarat ke tanah Jawa guys. Beliaunya naik kapal dan perjalanannya itu berbulan-bulan guys. Nah, kita yang naik pesawat delay aja udah ngeluh banget. Itulah bedanya kita kan guys dengan orang zaman dahulu. Orang zaman dahulu itu sabar banget. Dan niatnya cuma satu guys, buat nyebarin Islam dengan akhlak. Nah, pas nyampe di Gresik guys, kegiatan beliau yang pertama itu bukan bangun masjid dulu, tapi yang pertama adalah beliau buka klinik gratis. Beliau buka pengobatan pakai herbal dan pakai doa. Jadi, siapa aja boleh datang guys, penyakit apa aja juga boleh datang. Mau miskin, mau kaya, dan semuanya gratis guys. Kegiatan kedua yaitu pasar syariah. Apa itu pasar syariah? Kegiatan kedua itu, beliau itu dagang guys, tapi beliau itu jujur guys. Beliau nggak nipu, beliau nggak ngurangi timbangan, dan beliau nggak ngibul. Jadi pada kala itu jarang banget orang yang dagang seperti itu. Makanya banyak orang yang tertarik dengan beliau sampai bertanya, Mas ajaranmu apa gitu. Ketiga yaitu bikin padepokan. Pas orang-orang banyak sekali yang percaya dengan beliau bikin padepokan dan ngajarin orang di sana ngaji, diajarinnya adab dan cara hidup bersih. Dan inilah cikal bakal pesantren pertama di Jawa. Dan dari padepokan itu guys, lahirlah murid Sunan Ampel seperti yang kita ceritakan 2 hari yang lalu. Barulah dari Sunan Ampel itu dapat murid Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan lain-lain. Makanya Sunan Gresik ini dibilang gurunya para guru, karena beliau gurunya dari Sunan Ampel. Begitu. Dan akhirnya beliau wafat guys pada tahun 1416 di Gresik, sekitar umur 70 tahunan. Sampai sekarang makamnya di Desa Gapuro, Gresik, jadi tempat ziarah. Kalau kalian lewat sana jangan lupa Fatihah ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Sunan Gresik? Pelajarannya adalah jadilah bermanfaat terlebih dahulu.
Ketika kita bermanfaat, maka kebaikan akan mudah diterima oleh orang lain. Oke guys, segitu dulu pembahasan kita tentang Sunan Gresik. Kalau menurut kalian ada pernyataan aku yang keliru, tolong di komen di bawah ya. Dan sekalian juga, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan di subscribe. Karena subscribe itu insya Allah gratis dan kalian berpahala. Oke, dadah, assalamualaikum, bye bye.